Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian ada lagi Bre Paguhan yang hidup sezaman dengan Bre Kertabumi. Jadi Bre Kertabumi ini juga termasuk kerabat Majapahit. Jadi dia juga merupakan raja daerah ya, yang menjabat tahun 1468 sampai 1478. Jadi Bre Kertabumi ini menjadi raja selama 10 tahun. Nah, Bre Kertabumi ya, itu adalah raja kecil yang berkuasa di daerah Kertabumi. Jadi ini bukan nama orang ya. Jadi Kertabumi itu bukan nama orang, tetapi nama daerah jabatan ya. Nah, pada masa itu 1468 sampai 1478 memang ada lagi tokoh yang disebut dengan Bre Paguhan. Tetapi baik Negara Kertagama maupun Kitab Pararaton tidak mengidentifikasikan tokoh Bre Paguhan ini. Nah, perlu diketahui bahwa Bre Paguhan adalah nama jabatan yang dihubungkan dengan nama tempat gitu ya. Nah, pejabatnya tidak selalu mempunyai hubungan kekerabatan langsung seperti seorang ayah diturunkan kepada seorang anak. Nah, jadi pejabatnya bisa berubah-ubah, tapi yang penting mereka masih kerabat raja-raja Majapahit. Jadi tidak selalu merupakan anak dari pejabat Bre Paguhan sebelumnya. Jadi di sini yang kedua, Bre Paguhan yang kedua ini tidak disebut namanya. Jadi memang seseorang dilekatkan dengan nama jabatan dan daerah jabatan. Jadi saya tadi menerangkan bahwa Bre Paguhan itu seorang Bathara yang menjabat di Paguhan. Jadi ini hampir mirip-mirip dengan masa Jawa kuno ya. Jadi kalau masa Jawa kuno ada penyebutan Rakai Panangkaran, Rakai Panaraban, Rakai Panunggalan. Jadi Panunggalan, para Panaraban dan Panangkaran itu adalah nama tempat ya, bukan nama diri dari orang itu. Nah, Pararaton dan Negara Kertagama memang tidak menyebutkan siapa yang disebut dengan Bre Paguhan yang kedua ini. Tetapi ia justru disebut bahwa mempunyai anak ya, seorang perempuan yang menjabat sebagai Bre Singhapura. Nah, kita juga dalam penelitian secara Majapahit memang Singhapura tampaknya memang tempat-tempat yang berada di Jawa Timur atau paling tidak sampai batasnya di Jawa Tengah pada masa lampau ya. Nah, Bre Singhapura ini ya putra dari Bre Paguhan, jadi seorang perempuan, namanya jelas nama yang menunjukkan dia masih kerabat Raja Majapahit. Jadi namanya Rajasa Wardana Dewi. Jadi ini nama yang berkaitan dengan masih keluarga raja-raja Majapahit. Nah, jadi raja-raja Majapahit silih berganti, keturunan-keturunannya juga menjadi pejabat raja-raja bawahan yang menopang kekuasaan di pusat gitu kan. Nah, di sini Bre Kertabumi
ini adalah pejabat raja daerah yang memang seringkali disebut di dalam terutama babat Tanah Jawi, yaitu dengan sengkalan sirno ilang kertaning bumi. Jadi sirno ilang kertaning bumi itu sebenarnya bukan Majapahit yang runtuh, ya, bukan Majapahit yang musnah, yang sirna, tetapi sudah jelas, ya, sengkalan itu mengatakan sirna ilang kertaning bumi. Jadi yang hilang itu adalah Kertabumi, pejabat yang ada di Kertabumi itu, ya. Jadi bukan Majapahitnya. Nah, memang ini terkait dengan masa-masa perang Pargreg, ya. Ada perselisihan atau konflik di antara keluarga itu, ya. Jadi zaman Bri Kertabumi ini memang sejaman dengan masa-masa akhir dari Majapahit itu, ya. Meskipun sebenarnya Majapahit runtuhnya di sekitar tahun 1521. Jadi sebenarnya masih tetap berlangsung, ya. Jadi meninggalnya Kertabumi itu dijelaskan dengan sirno ilang itu. Jadi bukan sekali-kali hilangnya Majapahit, tapi hilangnya Bre Kertabumi, gitu ya. Jadi sejarawan selama ini salah bahwa Bre Kertabumi itu adalah Raja Majapahit yang wafat, kemudian di situ juga menjadi penanda hilangnya Majapahit dari peredaran sejarah. Yang jelas, meskipun Bre Kertabumi sudah meninggal misalnya, tetapi Majapahit masih ada pada tahun 1478. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.